Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Mirza Ulfa dengan NIM 64. Yang kedua ada Diana Sutia dengan NIM 39. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Batasan Motivasi. Batasan motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi ialah proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Dalam Sandroch 2011. Jadi, motivasi merupakan komponen utama dari prinsip psikologi yang berpusat pada siswa. Motivasi adalah aspek penting dari pengajaran dan pembelajaran. Murid yang tidak punya motivasi tidak akan berusaha keras untuk belajar. Sedangkan murid yang bermotivasi tinggi senang ke sekolah dan menyerap proses belajar. Apa saja motivasi membantu siswa yang berprestasi? 1. Behavior. Behavioral mengembangkan konsep kontiguitas, penguatan, hukuman, dan pemberian model untuk menjelaskan mengapa manusia bertindak seperti yang mereka lakukan. 2. Humanistis. Humanistis dan pendekatan kognitif memfokuskan pada motivasi intrinsik atau motivasi internal. 3. Kognitif. Kognitif didasarkan pada asumsi bahwa persepsi dan pikiran orang mengenai aktivitas dan peristiwa atau sumber intrinsik mempengaruhi cara merespon. 4. Sosial. Perspektif ini dibicarakan apakah Anda atau kita termasuk orang yang termotivasi bila berada di lingkungan orang banyak, atau apakah kita lebih suka di rumah dan membaca buku. Bagaimana proses motivasi untuk meraih sesuatu? Guru dapat mendorong siswa menjadi pembelajar mandiri yang bermotivasi tinggi melalui hal berikut. 1. Menciptakan iklim belajar yang terbuka dan positif dengan menitik beratkan pada kebutuhan siswa saat ini, yaitu memenuhi apa yang menjadi motif awal ketertarikan mereka pada materi pelajaran. 2. Membuat siswa aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. 3. Mengajak siswa untuk menganalisis apa yang membuat kelas menjadi lebih atau kurang termotivasi. 4. Merancang tindakan pengajaran yang dapat memotivasi siswa. 5. Merumuskan RPP yang dapat memotivasi siswa. 6. Mengurangi penekanan ke nilai. 7. Memotivasi siswa dengan menanggapi hasil kerja mereka. Macam-macam yang memengaruhi motivasi siswa. Yang pertama, yaitu murid yang tidak bersemangat. Murid berprestasi rendah dengan kemampuan, rendah yang kesulitan untuk mengikuti pelajaran, dan punya ekspektasi prestasi yang rendah. Murid dengan sindrom kegagalan dan murid yang terobsesi untuk melindungi harga dirinya dengan melindungi kegagalan, menghindari kegagalan. Yang kedua, yaitu murid berprestasi rendah dengan ekspektasi kesuksesan yang rendah. Murid jenis ini perlu tidak terus-menerus diyakinkan bahwa mereka bisa mencapai tujuan dan menghadapi tantangan yang telah Anda tentukan. Untuk mereka dan Anda perlu membantu mereka untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya yaitu murid dengan sindrom kegagalan. Sindrom kegagalan adalah murid memiliki ekspektasi rendah untuk meraih kesuksesan dan menyerah saat menghadapi kesulitan awal. Yang selanjutnya yaitu murid yang termotivasi untuk melindungi harga diri dengan menghindari kegagalan. Materi selanjutnya yaitu motivasi dalam konteks sosio-kultural. Yang pertama yaitu motivasi sosial adalah kebutuhan dan keinginan yang dikenal melalui pengalaman dengan dunia sosial. Yang kedua yaitu hubungan sosial, hubungan murid dengan orang tua, teman sebaya, kawan, guru, dan mentor, dan orang lain dapat memengaruhi prestasi dan motivasi sosial mereka. Yang ketiga yaitu konteks sosio-kultural. Status sosioekonomi dan etnisitas, diversitas prestasi yang ada di dalam setiap kelompok. Kultural juga penting untuk membedakan antara perbedaan dan definisi atau kekurangan. Selanjutnya yaitu motivasi membantu siswa yang berprestasi. Sistem pembelajaran komparatif dengan strategi kontekstual teaching and learning atau disebut dengan CTL sebagai berikut. Yang pertama,
fase pertama menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar. Yang kedua, yaitu fase kedua, menyajikan informasi. Guru menggali konsep kepada siswa melalui tanya jawab. Guru memodelkan cara menyelesaikan LKS atau pemodelan, menjelaskan keterampilan komparatif yang akan diterapkan selama pembelajaran. Fase ketiga, mengorganisasikan siswa kepada kelompok-kelompok belajar. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Fase keempat, membimbing kelompok. Guru membimbing siswa melakukan penyelidikan. Yang selanjutnya fase kelima, evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari dengan meminta siswa mempresentasikan hasil kinerja kelompok. Sementara, kelompok lain diminta menanggapi atau penilaian. Fase keenam, memberikan penghargaan. Guru memberikan pujian untuk penghargaan kepada siswa atau kelompok yang kinerjanya bagus. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.